Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang salah seorang sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Sebelum kita mulai kisahnya, silahkan teman-teman klik subscribe agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami, dan semoga bermanfaat bagi kreator dan juga bagi teman-teman semua. Kita semua pasti tahu bahwa masa Nabi setiap masuk waktu sholat, maka yang mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Profesinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja, atau saat keluar kota bersama Nabi, karena beliau tak pernah terpisah dengan Nabi. Kemanapun Nabi pergi, hingga Nabi menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijrah. Sementara itu Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan adzan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk menjadi muadzin kembali, dengan hati pilu dan perasaan sedih, Bilal berkata, "Biarkanlah aku menjadi muadzin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya dan Bilal pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Tuan Abu Bakar, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu, atau engkau membebaskanku karena Allah?" Abu Bakar hanya terdiam. Kemudian Bilal berkata lagi, "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia menjadi muadzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biarkanlah aku dengan keputusanku ini." Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak bisa mendesak Bilal lagi untuk kembali mengumandangkan azannya. Hal itu diucapkan Bilal karena rasa sedih yang begitu mendalam, yang tak mampu dibendung dan tak mampu ditahan. Kesedihan sebab ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan kota Madinah untuk melupakan kesedihannya. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Hum, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Nabi SAW hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun terperanjat bangun. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah pada Nabi setelah mendapatkan mimpi itu. Kemudian sekian tahun sudah meninggalkan kota Madinah. Setiba di Madinah, Bilal bersedu sedang melepas rasa rindunya kepada Nabi, pada sang kekasih. Saat itu, saat Bilal berada di makam Nabi, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Sembari mata sebab oleh tangis, mata lebam, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, wahai paman Bilal, maukah engkau sekali saja mengumandangkan adzan untuk kami? Sekian lama kami tak mendengar suaramu. Kami ingin mengenang masa-masa bersama kakek kami ketika engkau mengumandangkan adzan." Pada saat itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan adzan, meski hanya sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia adzan pada masa Nabi SAW masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan adzan. Kemudian saat tiba lafal Allahu Akbar dikumandangkan,
Mendadak seluruh Madinah senap sepi. Seluruh kota Madinah tak ada suara apapun. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu kini telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak. Bahkan para gadis yang dalam pingitan pun mereka berhamburan keluar. Pada saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kota Madinah pecah oleh tangisan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasul. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hatinya sangat sedih. Hari itu Madinah mengenang masa saat Nabi masih hidup. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu, adalah azan pertama sekaligus azan terakhir Bilal semenjak Nabi wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang sangat mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karena dirinya derajat bisa diangkat begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmat rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, begitu cintanya kepada Nabi. Semoga kisah ini dapat menjadikan teladan, dapat menjadikan contoh bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul dan kemudian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi ila thamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.